Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Summa amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan petunjuknya sehingga kita bisa melanjutkan dars Madkhal ila Tasawuf al-Islami li Maulana si Dr. Al-Jum'ah hafizahullah taala. Selawat dan salam kita kirimkan kepada Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rahmatan lil alamin dan qudwah bagi seluruh umat manusia. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di bab yang kedua, iaitu istilah yang sering dipakai oleh ulama-ulama tasawuf. Kita sudah sampai di istilah yang ke 32. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Al-hijab huwa intiba'u as-surati al-kawniyati fil qalbi al-mani'ati min qabuli tajalli al-haq. Jadi al-hijab huwa intiba' surah al-kawniyah. Jadi kaum adalah semua selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang kita saksikan langit, bumi, manusia beserta isi alam ini. Jika alam ini itu masuk ke dalam hati, maka dia akan menjadi hijab untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak muncul yang namanya tajalli atau mukasyafatil qulub atau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan hijab. Jadi apa yang kita lihat berupa alam, yaitu selain Allah Subhanahu wa taala, baik alam nyata maupun alam gaib, itu bisa menjadi hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Fadhil. فمتى كان في قلب السالك غير الله فهو محجوب عن تجلي الحق. Jadi jika ada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala di hati manusia, di hati salik, maka tidak akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga terhalang yang namanya tajalli. Jadi meskipun kita mengadakan takhalli, kemudian at-tahalli, tapi ada sesuatu di dalam hati selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak muncul yang namanya tajalli atau tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya, bahwasanya hati ini milik Allah Subhanahu wa taala. Al-qalbu baitullahi subhanahu wa ta'ala. Jadi hati ini rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang pantas masuk ke dalam hati selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ulama salafus saleh selalu berdoa, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Jadi ya Allah, jadikanlah dunia di tangan, jangan jadikan dunia di hati. Karena jika dunia sampai ke hati, maka itu akan menjadi hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Fadhil. Wa qad takthuru al-aghyaru fatakunu hijaban zulmaniyan wa qad takillu wa takunu nuraniyan. Jadi wa qad
wa qad taksuru al-ghiyaru fatakunu hijaban zulmaniyan wa qad takil fatakunu nuraniyan. Jadi aghyar jamu gairu. Kadang-kala selain Allah itu namanya gairu lain. Ada atau masuk ke dalam hati. Jika ini banyak atau menebal, jadi nafs ada cinta dunia, terus cinta surga, cinta takut kepada neraka, kemudian cinta kepada anak, semuanya masuk ke dalam hati, itu akan menjadi zul. Jadi hijab tambah hijab akan membentuk zulma, itu kegelapan, membuat hati gelap. Itu kalau sudah gelap, berarti ibaratnya cermin ini banyak sekali debunya, itu sudah hitam, itu debunya sudah tebal, sehingga susah untuk dibersihkan atau susah untuk timbul yang namanya tajalliyat. Tetapi kalau sedikit, hijab ini hanya sedikit, umpamanya hijab yang masuk ke dalam ini sedikit, itu disebut dengan nuraniyah. Jadi dia nur tetapi hijab. Umpamanya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian masuk nur ke dalam hati. Nur ini akan menjadi penerang bagi kita. Setelah itu nur, dia pergi umpamanya, itu hal atau dia ada terus menerus. Tetapi kita bergantung kepada nur tersebut, maka ini akan menjadi hijab. Jadi jangan sekali-kali bergantung kepada nur, jangan bergantung kepada keramat, jangan bergantung kepada siapa-siapa, karena itu akan menjadi hijab. Jadi kalau sedikit, dia akan menjadi hijab nuraniyah. Itu. Tetapi kalau dia banyak, itu akan menjadi zulma. Jadi nur bisa menjadi hijab kalau kita bergantung kepada nur tersebut. Jadi biarkan saja ketika Anda berzikir, datang nur, Anda senang, gembira, tenang, kemudian pergi, biarkan, tak usah dicari. Jangan dicari nurnya. Mau datang, mau tidak. Kapan Anda cari, Anda artinya bergantung kepada nur. Nur inilah akan menjadi hijab untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada seseorang yang melakukan zikir sehingga datang nur kepadanya. Dengan nur itu dia bisa melihat yang gaib. Dia bisa melihat yang gaib, mukasyafah. Namun dia bergantung kepada nur ini. Selalu dia menjadi andalan, selalu bergantung kepada nur ini, selalu kembali kepada nur ini. Akhirnya nur ini akan menjadi hijab. Jadi dia tidak sampai kepada Allah, tetapi dia berada di level itu saja. Fadal. فكذلك يختلف المحققون في ترك الأسباب والخلوة لئلا تنطبع الصور الكونية في قلبه فتمنعه عن التجلي الحق له والدليل على أن juga al-muhakkikun, yakni al-muhakkikun mereka yang sampai ke makam hakikat. Jadi ada ahwal, kita berzikir datang ketenangan, terus pergi, itu namanya ahwal. Tetapi kalau orang berzikir terus sampai kepada akhir, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada makam terakhir, maka disebut dengan muhakkik, yakni tahakkak mimma wasala ilaihi. Kalau hal itu belum, masih disebut dengan talwin atau seputar hal. Jadi muhakkikun ini berbeda pendapat. Apakah meninggalkan sebab ini dan khalwah bisa menjadi hijab atau tidak bisa menjadi hijab? Itu mereka berbeda pendapat. Jadi yang muhakkikun ini ada yang mengatakan tidak perlu sebab. Itu. Khalwah juga demikian, karena bisa menjadi hijab untuk sampai kepada Allah Subhanahu, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala.
Fadhil. والدليل على أن المانع هو الصور أنك ترى العابد الذي ليس سالك لطريق المحققين يعبد الله 70 سنة فلم يحصل في قلبه شيء مما يحصل للسالكين لأن العباد الذي ليس بسالك قلبه ليس بسالك لأن العباد الذي ليس بسالك قلبه مملوء هوى وأغيار. Jadi tadi di atas hijab ada intibau suwarul akwan. Jadi surahnya yang menjadi hijab. Jadi sini apa dalilnya bahwasanya surah ini yang menjadi hijab kalau masuk ke dalam hati. Jadi abid ini adalah mereka yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari dengan ilmu. Jadi abid tukang ibadah. Jadi mereka yang rajin beribadah tetapi tidak dibarengi dengan ilmu. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala selama 40-60 tahun umpamanya. Tapi tidak ada apa-apa. Tidak bisa sampai atau tidak mencapai apa yang dicapai oleh salik yang menempuh jalan tarekat umpamanya. Kenapa? Karena abid ini menyembah tanpa ilmu, hatinya dipenuhi dengan hawa nafsu. Itu. Jadi hawa nafsu. Hawa nafsu ini itulah suwarul akwan. Ia akan menjadi hijab untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala atau muncul yang namanya tajalli atau yang namanya khusyuk atau yang namanya ketenangan atau apa saja yang merupakan bagian dari tajalliyat. Itulah makanya dalam hadis al-alimu asyaddu ala syaitani minal abidi. Jadi alim ini lebih susah bagi syaitan untuk digoda ketimbang daripada abid. Ya abid ya budun Allah sittina sana. Yang menyembah Allah 60-40 tahun. Itu mudah saja mereka kelabui atau mereka pengaruhi. Tetapi alim ini susah dipengaruhi. Meskipun hanya 1 hari atau beberapa hari saja. Kenapa? Ada ilmunya. Ada nur yang ada di dalam hati akan menjadi perisai atau pelindung baginya untuk menangkap bahwasanya ini adalah syaitan yang datang atau ini adalah nafsu dan sebagainya. Fadhil. ولا يسعى في خلاصها عن قلبه ولا يريد يوما إرادة السالكون بل يطلب ما وعده الله تعالى في الجنة وهو لا يخلف الميعاد. Jadi abid ini tidak pernah terbetik dalam hatinya untuk masuk ke arena suatu kaum. Ini ahlul tasawuf atau ahlus suluk, dan dia tidak berusaha untuk mengosongkan hatinya dari hawa nafsu. Oleh karena itu mereka tetap dalam permainan syaitan. Jadi nafsu ini, nafsu yang ada di dalam hatinya, itulah suwarul akwan. Jadi alam ini yang dia cintai, yang dia suka, neraka yang dia cintai, surga yang dia cintai, terus neraka yang dia takuti, itulah akan menjadi surah di dalam hatinya dan menjadi hijab untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. وأما العابد السالك فيؤتيه الله في الدنيا التجليات وله في الآخرة أعلى المقامات. Jadi al-abdu as-salik, dia hamba tetapi dia salik, yakni salik menempuh atau ikut bergabung dalam suatu kaum.
berusaha untuk membersihkan dirinya kada afla man zakka wa kada khaba man dassaha. Kenapa? Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi mereka hidup di dunia ini dengan tazkiyatun nafs, dengan mujahadatu nafs, sehingga dia tidak bergantung kepada surga dan juga tidak takut sama neraka. Masalah surga dengan neraka itu janji Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu Anda panik, tidak perlu cari dan tidak perlu takut sama neraka. Oleh karena itu di dunia mereka dapat martabat, bisa musyahadatul qulub, mendapat posisi yang tinggi, dan di akhirat akan mendapat surga dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu perbandingan antara as-salik dengan al-abid. Jadi abid ini kenapa tidak sampai? Karena surah Al-Quran ini ada dalam hatinya. Di dalam hatinya ada surga. Padahal hati ini Baitullah tidak pantas ada yang masuk dalam hati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hatinya takut sama neraka. Di dalam hatinya cinta kepada pahala. Di dalam hatinya cinta kepada dunia. Itu tidak akan sampai, dan ini menjadi hijab untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhal. الهوية السارية في جميع الموجودات هي عبارة عن الذات العلية الملاحظة لا بشرط شيء ولا بشرط لا شيء. Jadi al-huwiyah, huwiyah yakni huwa dari kata huwa fil kharij, huwa fil dakhil, namanya huwa. Jadi kalau Anda menggambarkan di dalam benak lampu, Anda terbeti dalam benak lampu. Kemudian Anda melihat di luar, itu juga. Jadi huwa fil kharij, huwa fil dakhil, namanya huwa. Sehingga kartu KTP namanya huwiyah. Karena yang ada di fotonya ada di situ Anda, yang memegang kartu tersebut Anda juga, namanya huwiyah. Huwa. Ya bukan hawiyah. Bukan hawiyah atau hau. Jadi al-huwiyah as-sariyah. Tapi di sini yang maksud dengan huwiyah yaitu zat Allah Subhanahu wa taala as-sariyah fi jami'il mawjudat, yang terdapat di semua hal, semua benda. Wahiyah az-zatul aliyah al-mulahazah la bi syartin syai'in wala bi syartin la syai'. Bukan dengan syarat ada sesuatu, ada sifat, atau bi syartin la bi syarti syai', atau tidak ada sifat, baik disertai dengan sifat atau tidak disertai dengan sifat. Huwa, yaitu huwa zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi az-zatul aliyah itu zat Allah Subhanahu wa taala. La bi syarti syai'in, bukan dengan syarat, bi syarti syai'in, dengan syarat ada sesuatu atau ada, yaitu ada sifat. Asmaul husna, sifat-sifat nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wala bisyarti la syai', atau dengan syarat la syai', tidak ada sifat, baik disertai dengan sifat maupun tidak disertai dengan sifat. Bahwa zatul aliyah, yaitu namanya huwiyah as-sariyah fi jami'il mawjudat, yaitu zat Allah yang terdapat di semua yang ada, semua makhluk. Itu apakah zat ini disertai dengan sifat yang dinamakan dengan wahidiyah, atau tidak disertai dengan sifat, dengan asma yang kita kenal dengan ahadiyah. Jadi wahid
wahid, isnin, selas, arba'ah, khamsa ila ma la nihaya. Itu berbilang karena Asmaul Husna wahid, isnin, selasa dan seterusnya. Oleh karena itu alam ini ada karena tajalliyat Asmaul Husna. Oleh karena itu tajalli Asmaul Husna yang ada di alam ini namanya tajalli wahidiyah. Jadi kembali kepada wahid, isnin, selasa, arba'ah. Karena Asmaullah subhanahu wa ta'ala itu banyak. Ar-Rahmanir Rahim, Malikul Qudus, Salamul Mu'minul Muhaiminul Aziz Jabbar Mutakabbir ila dan seterusnya. Jadi itu Asmaul Husna, itu wahid, isnin, selasa dan seterusnya. Oleh karena itu tajalli asma ini namanya tajalli wahidiyah. Wahid itu isnin, selasa tapi hakikatnya satu. Kalau tajalli ini tajalli zat, yaitu tidak disertai dengan sifat dengan asma, namanya ahadiyah. Oleh karena itu ahad tidak pernah kita mengatakan ahad, isnin, selasa, arba'ah. Ahad cuma satu saja, tidak ada dua, tidak ada tiga. Oleh karena kul huwa yang zat, Allahu itu ahad, Allah Esa. Allah itu bukan satu, dua, tiga, zat tidak. Tapi yang berbilang itu adalah sifat, yaitu sifat Asmaul Husna, Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusu dan seterusnya. Oleh karena itu tajalliyat yang ada di alam ini itu semua tajalliyat Asmaul Husna, sifatul Jamal, sifatul Rahmanir Rahim. Tajalliyat ini namanya tajalliyat wahidiyah. Kalau mengarah kepada zat yaitu Allah namanya ahadiyah. Itu makanya di sini dikatakan huwa zatul aliyah, itu zat ali, zat Allah subhanahu wa ta'ala. La bi syarti syai'in, bukan karena syarat sesuatu, yaitu ada sifat. Tidak mesti disyaratkan ada sifat. Wala bi syarti la syai', atau disyaratkan la syai', tidak ada sesuatu, yaitu sifat ahadiyah. Jadi uhuwiyah mencakup ahadiyah dan mencakup wahidiyah. Itu namanya al-huwiyah as-sariyah fi jami'il mawjudat, yaitu zat Allah yang ada di semua makhluknya. Silakan. Wa qala al-Qasiri fi syarh Ta'iyat ibn al-Farid, i'lam anna ad-dhat al-ilahiyyah idza i'tubirat min haitsu hiya ay bi an takuna mawsufatan bi sifatin ma aw ghayra mawsufatin biha fa hiya musammatun 'inda al-qaum bil huwiyyah wa haqiqatul haqaiq. Jadi azat ilahiyah itu zat Allah subhanahu wa ta'ala. Sama dengan manusia. Manusia ada orang namanya Muhammad. Jadi zat ini zat, dia zat, tetapi dia punya sifat dan punya nama. Dia punya nama namanya Muhammad. Dia punya sifat tinggi, pendek, putih dan sebagainya, semua itu adalah sifat. Tetapi orang ini zat ini itu namanya zat, satu saja, zatnya cuma satu. Tetapi yang banyak adalah sifatnya. Dia kaya, dia dermawan, dia putih, dia tinggi dan sebagainya, itu sifat. Nama juga bisa banyak. Dia punya sifat, nama, dia punya gelar, dia punya lakap dan sebagainya. Itu bisa berbilang. Jika zat ini kita melihat dari segi ada sifat atau tidak ada sifat, kita namakan huwiyah. Huwiyah. Kenapa? Baik Anda sifati atau tidak sifati, huwa. Tidak ada bedanya. Allahu huwa. Anda mengatakan Allahu punya Ar-Rahmanir Rahim, atau Anda mengatakan Allah saja, tetap namanya itu zatnya tidak berubah. Maka namanya huwiyah atau haqiqatul haqaiq. Itu jadi zat ilahiyah jika dilihat dari segi ada penambahan nama atau sifat atau tidak ada, kita namakan huwiyah. Yani huwa. Dia
Anda sifati atau tidak Anda sifati, huwa, tidak ada perubahan. Itu. Jadi namanya al-huwiyah wa haqiqatul haqaiq. Fadhal. Wa idza i'tubirat mujarradatan min as-sifat az-za'idati 'alayha fahiya al-musamma bil ahadiyah wal 'ama ay al-khafa aidan. Jadi kalau Anda melihat dari sisi tinjauan tanpa sifat, jadi zat ini Anda melihat dari sisi tidak disertai dengan sifat, tidak ada Rahman, Rahim dan sebagainya, maka itu disebut dengan ahadiyah. Kenapa ahad? Karena cuma satu, zatnya cuma satu saja. Oleh karena itu ahad, tidak ada bila ahad, itsnain, selasa. Yang ada itu wahid, itsnain, selasa, arba' dan seterusnya. Jadi ahadiyah, makanya kul huwa Allahu, huwa dengan lahu, huwa ahadun, itu ahad, yaitu tidak dua, tidak tiga. Itu baik Anda mensifatinya Allah yang punya sifat asma atau tidak mensifati, namanya huwiyah, huwa. Tetapi kalau tidak memasukkan sifat, namanya ahad, karena tunggal zat saja, zat tanpa sifat namanya ahad, tidak ada yang menyertai ahad. Oleh karena itu ahad satu, qul huwallahu ahad. Disebut dengan al-khafi atau al-ama. Kalau huwiyah haqiqatul haqaiq. Kalau ahadiyah itu al-khafi wal ama. Fadal. Wa idza i'tubirat muttasifatan bi jami'i sifatil kamaliyah fahiya al-musammatu bil wahidiyyati al-ilahiyyah mustamilatan 'alaiha. Jadi kalau zat ini Anda sifati dengan sifat dengan asmaullah husna, maka itu disebut dengan wahidiyah. Kenapa disebut dengan wahidiyah? Karena bitibari zat satu, tetapi dilihat dari segi sifat dia banyak. Berapa sifatnya? Ar-Rahmanur Rahim, Wahid, Selasa, Arba dan seterusnya. Jadi ada namanya tajalli ahadiyah, itu tajalli zat tanpa sifat. Ada tajalli wahidiyah, tajalli asmaullah husna. Semua yang ada di alam ini yang kita lihat, ada pohon, ada matahari, lampu dan sebagainya, itu tajalli wahidiyah. Ada lampu yang indah, itu sifatul jamal, sifatul razak, sifatul karam dan seterusnya, sifatul quwa. Jadi berbilang, makanya katakan wahidiyah, karena yang ada di situ ada rizq, ada al-karam, ada al-jamal, ada al-quwa, ada al-mannan. Itu wahid, selasa, arba, khamsa, berarti wahidiyah. Tetapi kalau dia menunjuk kepada zat saja, yaitu Allah, tanpa melihat kepada sifat atau nama, berarti ahadiyah atau al-khafi. Fadal. Wasifatu in kanat muta'alliqatan bil lutfi war rahmati fahiya al-musammatu bis sifatil jamaliyah. Jadi kita punya tiga sifat. Ada sifatul kamal, ada sifatul jalal, ada sifat kamal. Jadi sifatul jamal, semua yang berhubungan dengan rahmah, kasih sayang, itu namanya sifatul jamal. Ar-Rahmanir Rahim, Al-Karim, itu namanya sifat jamal, karena menunjukkan keindahan, rahmat dan sebagainya. Ini disebut dengan sifatul jamal, yang disebutkan dalam hadis takhallaqu bi akhlaqillah,
Ya, berakhlaklah kalian dengan sifat, dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala seperti Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim, Ar-Rizq dan sebagainya. Jika sifat tersebut tidak berhubungan dengan Rahman, Ar-Rahim, kasih sayang, maka itu disebut dengan sifatul jalal. Sifatul jalal seperti semua sifat-sifat yang kita tidak boleh mensifatinya, seperti Al-Muntakim, Al-Jabbar, Al-Qahar, Al-Khaliq. Itu sifat-sifat yang tidak boleh kita sifati, tetapi kita bergantung kepada sifat-sifat tersebut. Kita mengagungkan sifat-sifat tersebut. Itu disebut dengan sifat Al-Jalal, sifatul Jalal. Jika sifat mengandung keduanya, maka itu disebut dengan sifatul kamal. Sifatul kamal, sifat kesempurnaan, karena mencakup keduanya, seperti sifatul hikmah hakim, sifatul hakim. Ini disebut dengan sifat al-kamal. Tafadhal. Wa in kanat muta'alliqatan bil ghair tusamma bis sifatil jalaliyah. Tamam. Wa likulli minhuma jalalun wa jamal. Ay was sifatul jamaliyah ay wal sifatil jamaliyati jalal wa lil jalaliyati jamal. Jadi meskipun sifat Rahman, Rahim, pengasih, penyayang itu dinamakan dengan sifatul jamal, tetapi saat yang sama dia juga sifatul jalal. Kenapa Allah Rahman, tapi pada saat yang sama Allah juga Muntakim? Itu meskipun yang kita ucapkan ini Rahman sifatul jamal, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Karim sifatul jamal ini dia kita tonjolkan, tetapi di balik ini di Allah juga Muntakimul Qahar. Sebaliknya juga demikian. Sifatul jalal, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Muntakim, Al-Qahir, jalal, tetapi pada saat yang sama Allah juga Rahim. Allah Muntakim, tapi Allahu Afu. Allahu Al-Qahar, tapi Allahu Al-Karim. Jadi setiap sifat mengandung jalal, sebaliknya juga sifatul jamal mengandung jalal. Wa idza i'tubirat al-mazahirul khalqiyyah min ghairi istihlakiha fiha tusamma bimaqamil farq. Jadi jika zat ilahiyah ini kita lihat dari segi mazahiru al-khalqi, yani mazahiru kaun. Jadi apa yang ada di alam ini, matahari, bumi, manusia, hewan dan seterusnya, itu namanya mazahirul kauniyah, yakni fenomena atau fenomena alam yang kita saksikan termasuk manusia. Jika kita melihat itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala, yakni ada matahari, tetapi matahari ini dibalik semua Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan matahari ini sehingga kita mengatakan bahwasanya semua yang ada di alam ini orang melihat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita jelaskan berulang-ulang perkataan Siddiq Abu Bakar As-Siddiq, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah qablahu. Wa Sayyidina Umar, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah ba'dahu. Jadi apa saja yang kita lihat itu adalah tajalli asmaullah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan al-farq. Disebut dengan al-farq. Jadi al-farq ini ada dua. Ada al-farq untuk orang awam. Al-farq untuk orang awam, bahwa orang awam melihat alam ini sebagai hakikat. Dia bergantung kepada alam ini sehingga itu menjadi hijab baginya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itu namanya al-farqul awal. Jadi al-farqul awal, alam ini hijab bagi orang awam. Kenapa dia mengatakan dia beribadah karena surga, dia beribadah karena takut sama neraka, dia beribadah karena mau dapat pahala. Dia salat berjamaah di masjid karena takut sama ustaz, takut dihukum dan sebagainya. Itu semua menjadi hijab baginya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala atau timbul yang namanya tajalliyat. Ini namanya al-farqul awal. Ada al-farqus tsani, yaitu untuk orang yang khawas atau orang yang sudah sampai. Jadi alam ini merupakan tidak menjadi hijab untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka melihat alam ini itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya al-farqu as-tsani. Apa saja yang dilihat di alam ini itu karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia melihat kucing yang 4 kakinya bisa hidup, ada bulan, semua rangkai-rangkainya ini, dia melihat bahwasanya tidak mungkin manusia cipta manusia seperti ini. Itu tidak mungkin. Terus siapa yang memberi nyawa, siapa yang mencabut nyawa, tidak mungkin manusia bisa seperti itu. Dia melihat bahwasanya ini adalah jembatan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Di balik kucing ini itu Allah Subhanahu wa taala. Karena tajalliyat, matanya yang begitu indah, tajalli sifatul jamal. Dia punya kudrah, tajalli sifatul kudrah. Tajalli sifatul rizq, karena itu rezeki. Tajalli sifatul karam, karena itu rahmat dan sebagainya. Jadi dia melihat kucing bahwasanya itu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu tajalli asmaullah husna. Apa saja Anda lihat di dunia ini, Anda melihat itu. Makanya Sayyidina Umar, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu la ba'dahu. Setelah itu dia pikirkan, ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Matahari yang begitu kuat memberikan sinar matahari, sifatul qudrah, indah, sifatul kamal, ada sifatul rizq, sifatul karim dan sebagainya. Ini semua dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin dari manusia, karena ini bersumber dari kekuatan yang tidak ada samanya. Itu namanya al-farqu as-tsani. Jadi al-farqul awal untuk orang awam. Dia menjadikan dunia ini sebagai hijab untuk sampai kepada Allah. Al-farqu as-tsani, mereka yang sampai bahwasanya alam ini tidak menjadi hijab untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan alam ini itu dia melihatnya dengan Allah. Dia bisa menilai ini karena Allah yang menghendaki. Itu namanya al-arifu billah, bisababillah, bukan bisabab dirinya. Tafadhal. أنا بس بقول للأولاد في الدور عندك إعلام بس. في الدور عشان الأولاد بتوع حضرتك مش جايبين إعلام معاهم. فين؟ Alam Kasas? ماشي. والفرق منقسم بقسمين، الأول والثاني، ويعني بالأول ما يكون قبل الوصول، وبالثاني بعد الوصول، وبالفرق بالأول للمحجوبين والثاني للكاملين المكملين. Ini sudah jelas ini ya. Jadi al-farqul awal wal farqus tsani. Al-awwal lil mubtadi'in, lil mahjubin. Itu lil awam. Al-farqus tsani al-wasilun, al-kamil wal mukammilin. ويقول له الفرق بين الجمع والصح، ويقول له الفرق بين الجمع والصحو بعد المحك والبقاء بعد الفناء، والسهم الثاني وما يشبه ذلك، وهو عبارة عن إفاقة العبد بعد صمته، أي
ba'da an tajalla alaihi al-haqq subhanahu wa ta'ala wa afnahu an aniyatihi. Wa yuqalu lahu al-farqu bainal jami was sahwi. Jadi al-farqu dia melihat alam ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Bainal jami was sahwi. Jadi al-jamu kita punya al-jamu ru'yatul haqqi bil haqqi. Itu melihat segala sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan dirinya. Yani la haula wala quwata illa billah. Ada sahwu ini adalah sukran. Jadi sukran mereka yang seperti orang yang mabuk ketika minum khamar. Orang yang minum khamar dia akan mabuk, kehilangan akal. Tetapi dalam dunia tasawuf, kalau orang mencapai maqamul fana, yakni semua sifat-sifat yang jelek sudah hilang, kemudian dia memakai baju baru, itu sifat-sifat yang baik, itu namanya fana. Fana yakni tidak bersama dengan dirinya, tidak bersama dengan alam ini. Kemudian masuk ke sifatul baka. Ketiga sifatul fana ini bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, lupa dengan segala sesuatu. Dia sakran itu karena marhalatul hub, karena cinta. Jadi karena cintanya membuat dia sakran, lupa dengan segala sesuatu, bahkan lupa dengan dirinya sendiri. Jadi halatus sakran ini ketika dia berzikir lupa dengan segala sesuatu, atau tajalli asmaullah husna di dalam hatinya. Ketiga asmaullah husna ini sifatu al-ilm, datang kepada hatinya. Setiap tajalli asmaullah husna disertai dengan sifatul qahar. Jadi sifatul ilmi Allah kirim untuk masuk ke hati seseorang disertai dengan sifatul qahar. Sifatul qahar ini semua iblis, noda-noda hitam, apapun yang ada dalam hati itu disingkirkan semua. Itu ibaratnya presiden mau datang, banyak pengawalnya, semua minggir-minggir semua. Kenapa? Presiden mau lewat. Jadi sifatul qahar ini datang, semua noda-noda hitam itu dihilangkan. Terus masuklah sifatul ilm ke dalam hati, tajalli. Tajalli ini sifatnya syadid. Wahyu itu sifatnya syadid. Makanya Nabi kalau menerima wahyu, dasiruni, selimuti saya, karena dia syadid, wahyu syadid. Tajalli juga demikian. Karena dia mau menerima hati, bukan jasad yang mau menerima. Oleh karena itu saat terjadi tajalli, disitulah terjadi masukran. Yang sukran, akal tidak berfungsi. Akal tidak berfungsi pada saat itu. Karena yang ada adalah bahasa hati, bukan bahasa akal yang terjadi. Itu rohaniyat yang berbicara, hati yang berbicara alam gaib, bukan alam yang nyata yang berbicara. Oleh karena itu, akal, mata, semua itu alam nyata. Dia tidak berfungsi. Seperti orang kalau minum khamar, dia mabuk, hilang akalnya. Sama juga dengan ini ketika tajalliyat, terkadang seseorang mengucapkan kata-kata atau melakukan perbuatan itu di luar akal. Akal tidak bisa mencernanya. Kenapa? Hati berbicara gaib sama gaib, tidak berbicara di dunia nyata. Jadi akal tidak berfungsi pada saat itu. Itu. Makanya Abu Madian mengatakan, makastu arba'ina sana ukallimullaha wan nasu yazun anni ukallimuhu. Saya selama 40 tahun berbicara dengan Allah, orang mengira saya berbicara dengan mereka. Jadi kalau sudah tajalli ini, kadang hati berbicara dengan alam gaib. Mungkin Anda yang mendengarkan, dia dibilang, Anda tidak paham. Mungkin dia bicara dengan malaikat, mungkin berbicara dengan alam rohaniyat, Anda tidak paham. Sehingga dia mengucapkan kata,
orang tidak paham, akal orang tidak sampai ke sana. Itu namanya halatu sukran. Itu diistilahkan dengan sukran. Karena mahabbah yang ada adalah bahasa hati. Itu ada bahasa cinta. Sama dengan Nabi SAW ketika diusir dari Mekah. Nabi keluar kemudian menghadap ke Mekah. Wallahi, lau anna qaumi akhrajat minki ma khalatu minki. Kalau bukan karena kamu yang mengusir saya tidak keluar dari kamu. Nabi berbicara dengan Mekah. Apakah ini masuk akal? Ada orang berbicara dengan benda tidak masuk akal. Tapi inilah bahasa cinta. Bahasa cinta, jadi bahasa hati. Itu dalam keadaan tersentuh, bahasa hati ini itu ma'fu anhu, dimaafkan. Ketika Nabi berada di Jabal Uhud bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali, Uhud ini bergetar. Nabi bilang, "Usbut ya Uhud, fa inna ma'aka nabiyyan wa siddiqan wa syahidaini." Jadi Nabi berbicara dengan Uhud. Ini namanya bahasa hati, bahasa cinta, bukan bahasa akal. Jadi akal tidak sampai ke sana. Tetapi itu diterima. Sama juga kalau terjadi tajalliyat dan sebagainya. Juga kalau setiap Nabi menerima wahyu seperti itu. Kadang dalam keadaan sangat dingin, dalam keadaan di luar daripada manusia biasa. Oleh karena itu, orang kalau menerima ilham atau menerima wahyu, biasanya setelah itu dia tidur untuk mengembalikan dirinya ke alam nyata. Jadi dalam hadis Sayyidah Aisyah dikatakan, Rasulullah SAW kalau tengah malam, in kana lahu haja ila zaujatihi wa illa nam. Jadi kalau datang wahyu, itu dia mendatangi istri, kalau tidak dia tidur. Orang kalau tidur, itu akan kembali normal. Jadi alam rohaniat, kita berada dalam rohaniat, setelah itu kita tidur, itu akan kembali utuh seperti semula. Atau berhubungan dengan suami istri, itu mengembalikan kepada kondisi semula. Olehnya itu kalau baca sejarah para wali-wali atau majizub, itu selalu pergi tidur. Itu. Kenapa? Datang nur, itu dalam keadaan syedid, nur yang datang, tidak ada boleh mendekat. Setelah terjadi itu, dia pergi tidur supaya kembali. Karena kalau tidak dia akan berjalan berbicara, orang tidak paham. Itu. Dia berbicara dengan orang-orang yang sudah meninggal. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Orang bilang dia sudah gila kayak sudah stres. Itu padahal dia berbicara di alam gaib. Dia berada di alam gaib, tidak berada di alam nyata. Jadi yuqalu al-farqu bainal jam'i was-sahwi. Jadi antara jam'u, dia melihat segala sesuatu dengan Allah, was-sahwi, dan dalam keadaan antara sadar dengan tidak sadar. Antara sadar dengan tidak sadar, dalam keadaan sukran. Ba'dal mahki wal izala, yaitu di luar adat. Dia di luar kebiasaan. Jadi bukan adat yang berlaku, tapi di luar adat. Wal fana wal baka badal fana, yaitu dia berada di alam baka setelah al fana. Jadi al fana dulu, kemudian masuk ke al baka. Al fana ketika Anda meninggalkan semua sifat-sifat yang buruk, mengerjakan sifat-sifat yang baik, tentunya al fana. Al fana masih wallah. Anda melupakan semua yang buruk, semua selain Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu masuk ke baka ma'allahi. Itulah yang terjadi namanya sahwu atau sukran. Kondisi seperti ini. Wa sahwu tsani, juga sahwu tsani, yaitu sahwu tsani ini bagi al-wusul,
al-kamil mukamilin, itu namanya Sausani. Wa ma yushbihu dzalika wa huwa ibaratun an iqamatil abdi ba'da samtihi, ay ba'da an tajalla alail haqqu subhanahu wa ta'ala. Jadi semua ungkapan-ungkapan ini menunjukkan bahwasanya iqamatul abdi ba'da samtihi, yaitu seorang hamba itu kembali menuju keadaan normal setelah diam menerima tajalli. Setelah datang tajalli masuk ke dalam hati, di situ akan terjadi proses pembersihan, terus serah terima dan sebagainya. Itu Anda akan diam di sana, karena akal dan fisik itu tidak ada urusannya. Ini berbicara masalah alam gaib. Itu setelah selesai tajalli, itu sedikit berproses akan menuju ke alam kesadaran. Ini ke tadi mabuk, dia pelan-pelan sedikit akan menuju kesadaran. Ibadat tajalli alaihi al-haqqu subhanahu wa ta'ala. Jadi tajalli itu sama orang kalau menerima wahyu, menerima ilham seperti itu. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, itu syadid. Ikra ma'ana bikari, itu dan sebagainya. Setelah terjadi turun sambiluni, karena wahyu ini syadid. Ilham juga demikian, tajalliyat juga demikian. Wa afnahu an aniyatihi, dan fana an aniyatihi dari waktunya. Jadi afnahu lahu an aniyatihi. Jadi tajalli ini dia berada fi ma'iyatillahi subhanahu wa ta'ala. Setelah selesai proses tajalli, Allah akan mengembalikan ke keadaan semula, keadaan normal, yaitu dengan sedikit demi sedikit. Setelah kembali normal, apa tadi yang dialami ketika tajalli, dia mulai memahami sedikit demi sedikit. Tapi ketika tajalli dia tidak paham. Dia sendiri tidak paham apa yang diucapkan, apa yang diterima dia tidak paham. Itu. Fa iza qara'nahu fattabi' Qur'ana summa inna alaina bayana. Jadi ketika tajalli ikuti saja. Nanti setelah kembali normal, inna alaina bayana. Setelah tadi saya ucapkan begini, tadi terjadi begini, ada begini, baru dia pahami sedikit demi sedikit. Nabi juga demikian ketika menerima wahyu, ikra ma'ana bikari, ikra ma'ana bikari. Setelah selesai, baru summa inna alaina bayana. Fadal. ولما كان الوصول إلى الحضرة الإلهية متوقفا بالعناية الأزلية الجاذبة للعبد إلى ربه، لأن حال العبد في البدايات دائرة بين السحو والمح. Jadi sampai kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mutawaqqifan bil inayatil azaliyah al-jazibatil abdi ila rabbih. Jadi al-inayah al-ilahiyah al-azaliyah, manusia sebelum diciptakan di dunia ini, di sana adanya alam azali. Alam azali, semua iradatullah untuk menciptakan alam ini ada di sana, di alam azali namanya. Sebelum Anda lahir, sebelum manusia ada, sebelum alam ini ada, di sana sudah sempurna semuanya. Allah akan menciptakan manusia, akan menciptakan dars madakhilat tasawuf al-islami pada hari Sabtu jam 2, ya ikut sekian-sekian, semuanya sudah ada di
alam azali. Sebelum Anda lahir, sebelum ada sebab, di sana sudah jadi semuanya. Di sana sudah jadi. Oleh karena itu, walamma kana al-wusulu ila hadratil ilahiyah mutawaqqifatan bil inayatil azaliyatil jazibatil abdi ila rabbih. Kenapa? Lianna halal abdi fil bidayat dairatun baina sahwi wal mahw. Jadi antara sahwi wal mahw, hamba atau seseorang salik di awal-awal itu baina as-sahwi wal mahw. As-sahwu sakran, al-mahwu itu di luar dari kebiasaan, di luar dari adat, di luar dari kebiasaan. Jadi tidak berdasarkan kebiasaan, yaitu tidak dengan jasad, dengan alam nyata, karena yang namanya adat berhubungan dengan alam nyata atau tubuh manusia. Kalau as-sahw berhubungan dengan alam gaib, itu berada di antara tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di alam azali itu telah menentukan segala sesuatu yang ada di sana. Jadi inayah ada di sana, pertolongan ada di sana, bahwasanya Anda akan selamat ketika melakukan hal seperti ini. Oleh karena itu ini masalah di kalangan baik ulama ilmu kalam itu sendiri atau di ulama tasawuf itu sendiri, apakah manusia butuh berdoa atau tidak butuh berdoa? Karena di zaman azali sudah oke semuanya di sana. Sebelum Anda lahir, apakah amal ini, apa yang kita lakukan itu karena sebab atau illat? Itu. Kata tidak ada semua amal yang kita lakukan, pelajaran yang kita lakukan sekarang ini tidak ada hubungannya dengan sebab, tidak ada hubungannya dengan akibat, di luar sebab akibat. Kenapa? Di zaman azali sudah oke semua di sana. Anda belum lahir, sebab akibat Anda karena Anda ada. Sebab akibat ada itu bertepatan dengan keberadaan Anda. Ada amal saleh karena Anda ada. Di zaman azali di sana tidak ada sebab akibat, tidak ada amal saleh. Tetapi inayatullah sudah ada di sana. Oleh karena itu, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Oleh karena itu mereka mengatakan bahwasanya doa tidak bisa mengubah takdir. Amal tidak bisa mengubah takdir. Sebab akibat tidak bisa mengubah takdir. Semuanya itu hanya menjalankan perintah Allah. Menjalankan perintah Allah untuk mendekatkan kepada kebaikan, untuk mendekatkan diri kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian semua itu hanya halamat saja. Apa tandanya kalau di zaman azali Allah takdirkan kita akan belajar hari ini? Ada tandanya. Anda sering berdoa dan mengikuti perkembangan yang ditulis oleh Ustaz Khairil, bahwasanya besok ada pelajaran, itu semua alamat tanda Anda akan mendapat rahmat seperti ini. Tapi semua itu bukan sebab akibat, tetapi semua sudah ada di zaman azali. Sebelum Anda lahir semuanya sudah oke. Yang kita lakukan di dunia itu hanya tanda saja. Oleh karena itu dalam sebuah hadis dikatakan, iza arada Allahul abda khairan aksar du'afi. Kalau Allah menginginkan seseorang kebaikan, dia banyak berdoa. Ya Allah kasih saya begini. Itu alamat kalau di zaman asali orang ini akan berada posisi seperti ini. Itu khilaf di kalangan para ulama mutakallimin ada sebagainya. Kemarin Ustaz ada juga salah satu pendapat ulama yang bilang dengan doa itu katanya bisa mengubah takdir.
Nah, misal sudah ditentukan semua di zaman azal tidak akan begini, tapi bagaimana dengan pendapat yang tidak begitu? Kalau berdoa takdir bisa diubah itu katanya. Itu bukan pendapat, tapi itu hadis. Di dalam hadis disebutkan la yarudul qada illa du'a. Dalam hadis la yarudul qada illa du'a. Jadi tidak ada bisa mengubah takdir illa kecuali doa. Dia biasa Syashid mengatakan ad-du'a la yarudul qada. Doa itu tidak mampu mengubah takdir. Sidi Maulana Nuruddin mengatakan bahwasanya takdir manusia ada dua. Ada takdir mubarram, ada takdir mu'allaq. Kalau takdir itu mubarram, doa tidak mampu mengubahnya. Seperti ketika Nabi berdoa setelah terjadi peperangan, banyak orang meninggal, Nabi bersedih. Para penghafal Al-Quran gugur, sahabat banyak meninggal. Ya Allah, hentikan peperangan. Itu. Saya tidak tega melihat orang-orang bergugur seperti ini. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Tidak, saya sudah takdirkan bahwasanya tidak akan berhenti peperangan sampai hari kiamat. Takdir saya sudah mendahului doa Anda, bahwa doamu bahwasanya takdir saya tidak akan berhenti peperangan pembunuhan sampai hari kiamat. Nabi berdoa, tapi Allah tidak menerimanya karena ini takdir mubarram. Takdir mubarram tidak ada urusan dengan manusia. Anda mau tidak mau, Anda berdoa tidak berdoa, Anda tidak punya urusan. Seperti matahari. Anda mau tidak mau, matahari setiap pagi terbit di barat. Ya Allah, kita sudah bosan sekali-kali terbit di timur, ya Allah. Anda mau tidak mau, seperti bernapas. Bernapas, Anda tidak mau. Manusia dari bayi terus besar dan seterusnya. Anda mau tidak mau, Anda akan besar. Dari bayi sampai besar. Anda mau tidak mau, Anda akan mati. Itu semua takdir mubarram. Tidak ada komen. Itu Anda tidak ada urusannya. Dan sebagainya. Ada takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq inilah yang bisa, doa bisa mengubah takdir. Seperti yang dialami oleh Sayyidina Umar. Ya, ketika masuk di kota Madinah, itu ada wabah di sana, ada corona. Umar bersama para sahabat, Umar mengatakan, data sahabat, jangan masuk di kota Madinah, ada wabah, ada corona. Itu bahaya, sedang terjadi corona. Umar sedang mengatakan, kita tidak boleh masuk. Sahabat yang mengatakan, ya Amirul Mukminin, kita masuk tidak masuk, kalau Allah takdirkan kita kena corona, kita pasti kena corona. Kata Sayyidina Umar, nafirru min qadarillahi ila qadarillahi. Jadi kita menghindar dari takdir Allah. Kalau kita masuk takdir Allah, kita kena corona. Ila qadarillahi, kalau kita menghindar takdir Allah, kita tidak kena corona. Itu namanya takdir mu'allaq. Jadi takdir Allah dua di sana. Masuk kota Madinah, kena wabah. Anda menghindar dari Madinah, selamat dari penyakit. Takdirnya seperti itu. Juga ketika Anda berdoa, seperti itu. Sudah belajar, sudah berusaha, Allah mengatakan, kalau ini berdoa, dia akan lulus. Tapi kalau tidak berdoa, tidak lulus. Takdir seperti itu. Sehingga dia katakan la yardul qada illa doa. Jadi doa yang akan menangkis takdir kalau takdir itu mu'allaq. Makanya di Lauhul Mahfuz di sana ada 10 tulisan panjang. Satu warna hitam, satu warna merah. Warna hitam ini namanya takdir mubarram. Tidak boleh diganggu-gugat lagi. Seperti tadi masalah peperangan, ada laki-laki, ada perempuan, dan seterusnya. Ada yang warna merah. Warna merah ini namanya mu'allaq. Kalau dia berdoa, dia akan lulus. Kalau tidak berdoa, dia rasib. Dia berdoa,
takdir yang warna tinta merah ini dihapus, ditulis warna hitam, dia berdoa dia lulus. Itu. Kalau sudah warna hitam maka tidak boleh lagi, tidak berubah lagi. Itu namanya takdir mubarram. Sehingga yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah menghapus ma yasha, apa yang dia kehendaki. Takdir muallaq. Wa indahu umul kitab, dan dia punya umul kitab. Umul kitab punya arsip asli. Yang tadi dalam hapus ini ada warna hitam, ada warna merah, itu umul kitab. Itu umul kitab. Jadi ada file aslinya di sana. Ada yang sudah dirubah. Itu. Jadi itu berbicara masalah pengaruh doa dalam kehidupan sehari-hari atau menghadapi takdir. Jadi kalau ke rezeki, umur, jodoh itu kan itu bahasa gimana sih di Allah atau karena ada hadis kalau yang memperbanyak sedekah itu bisa memanjangkan umur, dan kemarin di Muqarrar ada beberapa penafsiran, ada yang bilang di sini dipanjangkan umurnya ala sabilil majaz, ada pendapat juga ya ala sabilil haqiqah. Ayat jadi ala kulli hal takdir muallaq mubarram ini masuk di masalah rezeki kebanyakan takdir muallaq. Juga jodoh demikian. Masuk muallaq, masuk mubarram. Jadi ma'arada ayyubsata fi rizqihi falyasir rahimahu. Siapa yang dibentangkan rezekinya, maka hendaklah menjalin silaturahim. Yang lainnya mengatakan ini hakikat. Dalam hadis lain, siapa yang dipanjangkan umurnya, hendaklah silaturahim. Jadi umurnya 60 tahun. Takdir muallaq 60 tahun. Kalau dia melakukan silaturahim, dia bisa 70-80. Tetapi kalau tidak ada silaturahim, umurnya 60 tahun. Itu muallaq takdirnya seperti itu. Itu adalah sabil hakikat. Yang lain mengatakan tidak, itu cuma majasi saja. Ya ini tetap 60 tahun, tetapi silaturahim itu banyak pahalanya. Banyak kebaikannya, sehingga seperti dia hidup 80 tahun. Sama dengan Lailatul Qadar. Orang yang mendapat Lailatul Qadar, kita hidup 30 tahun. Pada umur 30 tahun sebelum meninggal, satu hari sebelum meninggal, dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini khairun min alfi syahr, 83 tahun. Bukan berarti dia hidup 83 tahun, tetapi pahalanya sama dengan kalau dia hidup 83 tahun. Itu pahala yang diperoleh. Fadal ya. Tadi kan sebelum pembahasan sebelumnya tentang kejadian, kan tadi ketika kita mau masuk ke kejadian itu, hati kita bisa mati, akal kita bisa mati. Jadi bagaimana cara kita membedakan kalau orang ini terkena kejadian atau akalnya yang mati walaupun sementara? Jadi istilahnya akal tidak mati, cuma istilahnya seperti itu akal orang kalau sakran. Jadi apa yang dilakukan itu di luar jangkauan akal. Untuk membedakan antara orang tajalliyat dengan orang yang betul-betul mabuk atau orang gila dan sebagainya, itu mudah saja. Jadi orang yang tajalliyat ini, pertama kita memahami sebelum tajalliyat datang orang ini baik-baik saja. Waliyu min auliyaillah, dia orang saleh dan sebagainya. Ketika mengalami kondisi di luar normal, kondisi di luar kebiasaan, itu tajalliyat, itu dalam beberapa saat. Nah, itu.
Jadi kehidupan sehari dia sering baca wirid, berzikir dan sebagainya, sehingga datang keadaan tertentu dia berjalan, kita tidak tahu dia bilang apa. Itu seperti dia bicara dengan sesuatu. Berarti dia dalam kondisi tajalliyat. Ketika selesai tajalliyat kembali normal, kembali lagi seperti biasa. Beda orang kalau minum khamar, dia mabuk. Itu bahasanya lain, itu sembarang dibilang, tapi semuanya bahasa-bahasa kotor yang dibilang. Itu karena orang kalau mabuk seperti itu, bicara dia tidak tahu, tapi karena ini berada dalam nafsu dengan syaitan, maka semua yang dicapai itu kata-kata yang kotor yang tidak bagus. Itu. Kalau tadi ini tidak fi ma'yatillah, kalau ini fi ma'yatis syaitan atau fi ma'yatin nafsu, itu yang membedakan. Itu membedakan. Sebagaimana tadi yang barusan kita jelaskan mengenai tajalliyat, Indonesia tadi ada yang sampai sekarang masih viral dan masih diperbincangkan di ulama Indonesia. Misal namanya Gufron. Ini dia bicaranya itu kayak di luar kendali. Ada yang bilang di luar kendali, yang bicara dengan malaikat, bicara dengan jin, bicara dengan semut, bicara dengan malaikat munkar nakir. Di sini ulama Buya Razi yang ulama sufi di Indonesia, dia bilangi jangan sampai dia mirip Waliul Qutbi yang bahasanya dia bukan dia yang kendalikan dirinya, tapi kayak ustaz-ustaz yang lain, dia tetap bilangi bahasanya yang sudah hanya menyimpan, sudah melewati batasan. Nah, kalau tajalliyat adakah batasan yang di luar tadi kalau minum khamar kan ini sudah jelas, tapi kalau kayak minum khamar ini secara sadar dan hanya sekali menyebutnya sudah bertahun-tahun. Bukan minum air segini saja. Jadi kalau masalah tajalliyat ini sebenarnya jelas. Makanya kalau wali Allah, punya Sidi Mulana Nurdi dan semacamnya, melihat saja dia sudah tahu kalau ini syaitan atau bukan syaitan. Itu. Jadi tajalli ini bahasanya yang pertama tidak membawa kepada maksiat. Itu. Beda bandingkan orang kalau minum khamar dan berbicara sembarang di benda, dan itu tidak bagus, bahkan menghina seseorang dan sebagainya. Orang kalau mabuk minum khamar seperti itu kehilangan di luar kesadaran. Tetapi kalau tajalliyat itu adalah dia dalam kondisi rohaniyat, dalam keadaan kondisi rohaniyat bukan jasmaniyat, sehingga ada yang berbicara dengan malaikat, ada yang berbicara dengan sesama di alam arwah dan sebagainya, atau dia melihat sesuatu kemudian dia komentari, atau berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Tetapi itu bukan kata-kata yang kotor atau mencaci maki orang dan sebagainya. Itu perbedaan pertama. Kemudian kalau ini tajalliyat, terkadang mungkin ada sifatnya menurut kita mungkin tidak bisa dicerna oleh akal, tetapi tidak menghina dan sebagainya. Mungkin ada kata-kata yang hilang di situ atau butuh penafsiran, seperti yang dialami oleh Hallaj. Hallaj dia bilang ma fil jubati illallah, dia punya jubah, ma fi jubah illallah. Ini kata-kata tidak menyinggung orang lain, tidak menghina orang lain. Ma fil jubati illallah. Ketika dia berjalan, dia mengatakan anallah, anallah, anallah. Sehingga orang awam memahami seperti ini, dia tidak paham, di luar akal. Itu. Tetapi orang kalau yang wali, dia paham apa yang dia alami orang ini. Kalau dia tajalliyat seperti ini, bisa tajalliyat bisa juga berupa syaitan. Kalau dia tajalliyat seperti yang dialami oleh Hallaj, ma fil jubati illallah, dia mengatakan bahwasanya semua alam ini itu tidak ada nilainya dan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu falsafah wahdatul wujud
Wujud ini hanya satu, wujud hakikatnya hanya situ Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dua. Karena manusia beserta alam itu Allah yang mengadakan, perpanjangan dari Allah, terlihat dari Allah, tetapi wujud keadamihi dibanding wujudnya Allah. Dibanding wujudnya Allah, alam ini tidak ada nilainya. Jadi seolah-olah tidak ada. Itu. Oleh karena itu wujud hakiki Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka mengatakan ma bi jubati illallah. Kita tadi mengatakan semua yang ada di dunia tajalliyat. Jubah ini indah, bagus dan sebagainya itu tajalliyat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang ada di dalam ini, di dalam jubah ini secara kecuali tajalli Allah Subhanahu wa taala. Mendengar sepintas tidak masuk akal. Tetapi setelah orang merenungkan maknanya dan sebagainya tidak ada masalah. Itu tajalliyat seperti itu. Beda kalau syaitan yang datang umpamanya. Itu. Jadi syaitan yang datang ujung-ujungnya akan berakhir Anda tidak mau akan terbongkar yang namanya kemusyrikan. Anda mau tidak mau. Jadi kita punya kaidah al-mar'u mahma akhfa amrahu fasayati yauman yakshifullahu lahu. Orang bagaimanapun menyembunyikan aibnya, kebiasaannya, suatu hari akan terlihat. Anda bagaimanapun Anda menyembunyikan Anda orang buis, suatu saat oh inilah pasti orang buis, keluar lahjanya. Imba lahja Makassar, lahja Bone, lahja Sopen dan sebagainya. Itu. Jadi kalau itu dari syaitan, umpamanya itu akan terbongkar. Bagaimanapun cantiknya bungkusannya, bungkus akan hilang, tinggal isinya akan ketahuan. Jadi sekarang ini kita hidup di alam fitnah, alam cobaan. Jadi kata Maulana Nuruddin, yang sekarang ini yang mengalami ilmu laduni jarang sekali, nadir jiddan. Yang memperoleh ilmu laduni nadir. Yang namanya nadir 1, 2, 3. Itu yang menerima ilmu laduni di zaman sekarang ini. Tetapi betapa banyak orang yang mengaku menerima ilmu laduni. Ada mukaddim di sini namanya Mustafa Misbah. Itu Mustafa ini dia dari Saidi, dia keluarga Naqsyabandiyah. Ulama sufi besar. Tetapi di keluarganya Naqsyabandi tidak ada mursyid yang kamil. Sehingga Mustafa Misbah ini dia keliling cari mursyid. Sudah hampir semua tarekat di Mesir dia masuki. Terakhir dia mimpi ketemu dengan Maulana Syekh Ali, dikasih obat dan sebagainya. Ala kulli hal pergi sana ketemu. Pertama kali ketemu hatinya langsung berseri-seri, senang dan sebagainya. Ala kulli hal dia mengatakan bahwasanya saya mencari mursyid al-kamil. Itu. Saya sudah masuk tarekat ini, mursyid ini. Maulana mengatakan kullu syaitan. Jadi kullu syaitan. Kenapa? Kita hidup di alam ini semua orang mengikuti hawa nafsu. Semua mengikuti hawa nafsu. Kalau orang sudah mengikuti hawa nafsu, syaitan akan masuk semuanya. Itu. Jadi terkadang ada orang masuk dalam dunia tarekat, tetapi dia tidak sampai sehingga itu mulahbat. Itu. Coba bayangkan saja kalau yang datang itu seperti Sidi Abdul Qadir Al-Jailani, dia mendengar suara yang begitu indah. Ya Abdul Qadir Al-Jailani, labbaik. Anta qad wasalta ila a'la maqam. Ya Rabb, labbaik ya Rabb. Begitu rindunya hati mendengar suara yang mengaku Tuhan. Ya Abdul Qadir ana rabbuk. Labbaik ya Rabb. Qad wasalta ila a'la maqam. Ya Rabb, labbaik ya Rabb. Ya Abdul Qadir Jailani, qad ahlatul halal haram wa haramtul halal. Allah Abdul Qadir mengatakan isa anta ya lain. Alatul. Kenapa? Tidak mungkin dalam bahasa syariat
Dari sejak Nabi sampai sekarang Allah mengatakan wajib salat kemudian haram, zakat wajib kemudian haram. Itu tidak ada dalam kamus Islam seperti itu. Apakah Anda berbicara syariat, berbicara hakikat, berbicara apa, tidak ada istilahnya yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Itu karena paham syariat. Sidi bulu karya kan gua mikibar Syafi'iyah. Coba kalau begitu yang datang di zaman sekarang ini, apa yang terjadi? Kita semuanya ahlan-ahlan saja, sehingga banyak orang tidak mau rukuk, tidak mau salat. Itu. Kenapa? Katanya sudah sampai. Kenapa dia sampai? Tadi dia mendengar suara. Yang sekali kalau wasal ta'ala Allah makam. Nah, dia sudah sampai. Nah, tidak perlu ruku, tidak perlu sujud dan sebagainya. Coba bayangkan kalau begitu yang datang sama kita sekarang ini. Setelah itu apa kata iblis ini? Ya Abdul Qadir Jailani, kada halaktu sab'ina min kibar rijal bihasil kalimah. Bayangkan kata-kataku ini saya sudah menyesatkan 70 kibar, bukan seperti Anda. Gitu. Jadi kita sekarang ini hidup di zaman kalau tidak ada mursyid itu susah. Kenapa? Kita di zaman fitnah, zaman musibah, zaman dunia. Kita kan semuanya dunia. Semuanya nafsu yang kita ini berlomba-lomba, tanafus mencari dunia dan sebagainya. Gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Syirazi, Buya Syirazi tidak menunjukkan selamat atau tidak selamat. Mungkin minggu tabil arba'ah, mungkin yang perlu ditinjau dia bilang apa? Apa yang dikatakan? Terus setelah itu hasilnya apa? Apakah pengikutnya oke-oke saja? Tidak ada yang menyimpang? Ada sebagainya, itu perlu ditinjau. Bukan mungkin-mungkinnya. Jadi apapun yang dibilang orang dan sebagainya, kalau perbuatannya melanggar syariat, itu tidak perlu diambil. Ya alatul catatan merah. Siapapun yang menghina ulama Azhar, alatul tidak perlu diikuti. Karena itu jaminan Allah Subhanahu wa taala, Azhar tidak pernah merubah bajunya dari dulu sampai sekarang. Silakan. الصح والمح والعني بالصح السكر وهو حالة ترد على الإنسان بحيث يجيب عندها عن عقله ويحصل منه أفعال وأقوال لا مدخل للعقل فيها كسكران من الخمر. Jadi as-sahw itu keadaan kondisi manusia atau perbuatan atau perkataan yang keluar darinya itu di luar jangkauan akal, seperti orang yang mabuk itu. Karena ini marhalatul hub, yang terjadi adalah bahasa hati, itu bahasa cinta. Selama cinta berbicara itu tidak bisa dicerna oleh akal. تفضل. لكن بينهما من الفرق ما بين السماء والأرض، وهذا السكر نتيجة المحبة، وهي نتيجة الجذبة، وهي نتيجة التوفيق والعناية، فلا مدخل للكسب فيها، وهذا حال المحبوبين لا حال المحبين، فإن انجذابهم إنما هو بعد السلوك والمجاهدة. Jadi sahwi ini sukran itu natijatul muhabbah. Jadi bahasa hati adalah bahasa cinta,
yang tidak bisa dicerna oleh akal. Oleh karena itu ini terjadi setelah mujahadah, setelah riyadiyat dan sebagainya. Jadi itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena usaha. Karena dia termasuk hal. Jadi hal ini itu rahmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau makam itu bisa diusahakan, tetapi hal itu tidak bisa diusahakan. Tapi taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hal mahbubin, la hal al-muhibbin. Jadi kalau muhibbin, kita mencintai seseorang, itu kondisinya lain. Kita menyebut, kita memberikan kepada yang kita cintai. Tapi al-mahbubin itu ismul maf'ul, yang dicintai. Orang yang dicintai mahbubi ini, itulah yang dipanggil, yang ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam suatu tajalli atau nur, sehingga dia berada dalam kondisi di luar jangkauan akal. Sehingga mereka mengatakan, laisa sya'nu an tuhib wa innama sya'n an takuna minal mahbubin. Jadi Sidi Abdullah Siddiq Al-Gumari, gurunya Maulana Syekh Ali, guru-guru kita yang ketika kembali ke Maghrib sana di Tanja, di rumahnya itu ada foto Maulana Dr. Al-Jum'ah. Semua tamu-tamu yang datang bertanya, ya Maulana siapa itu? Dia bilang, itu anak saya. Ahaza ibni, itu anak saya. Jadi laisa sya'nu an tuhib wa innama sya'an takuna minal mahbubin. Jadi kalau Anda dicintai sama guru, sama Allah Subhanahu wa taala, itu fil qimmah. Itulah kondisi Maulana. Jadi Maulana dicintai oleh semua guru-gurunya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang kata orang yang tidak ada duanya sekarang. Ilmu apa saja Anda tanyakan, Maulana memilikinya. Fadlullahi wasi yu'ti man yasha'u. Oleh karena itu banyak dari negara-negara lain bagaimana ada negara seperti Maulana dan itu susah terjadi. Bahkan kita dalam tarekat Syaziliyah yang namanya Ali itu nadir. Jadi Sidi Imam Ali namanya Ali, Sidi Abdul Hasan Al-Asy'ari namanya Ali, Maulana Syekh Ali namanya Ali. Itu baru 3 kali terjadi sepanjang silsilah tarekat. Siapa yang sampai nama Ali ini, dia akan sampai ke ilmunya Imam Ali. Itu. Dan itu jarang. Silsilah baru 3 kali terjadi. Oleh karena itu, maka nama Ali fahuwa Ali. Itu. Maka beruntunglah kalian yang bisa nisbah kepada Maulana Syekh Ali, bisa menjadi murid, bisa menjadi tilmis Maulana Syekh Ali, itu syarafan wa fakhran. Itu. Cukup bahwa kita ini murid atau tilmis atau muhib dari Maulana Syekh Ali, itu sesuatu yang sangat besar. Maka nama Ali fahuwa Ali. Fadal. At-taharah. Hafizallahu al-'abda min al-mukhalafat. Wa tahiru az-zahir huwa man hafizallahu azza wa jalla min al-ma'asi. Wa tahiru as-sir man la yadhhalu 'anillahi tarfat 'ain. Jadi tahir yaitu Allah Subhanahu wa taala menjaga dari al-mukhalafat,
yaitu tidak melakukan pelanggaran dan sebagainya. Wa tahiru zahir, jadi zahirnya dibersih sehingga dia tidak melakukan dosa. Ada tahirus sir yang namanya, jadi ada hati, di dalam hati ada namanya sir. Jadi setelah hati kemudian ruh kemudian sir, jadi batinnya ruh namanya sir. Jadi ruh lebih bersih daripada hati, sir lebih bersih daripada ruh. Jadi tahirus sir, mereka yang tidak pernah luput dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan al-qalbu isa sajada la yarka ila yaumil qiyamah. Hati kalau sujud dia akan tidak bangkit lagi sampai hari kiamat. Begitu hati sujud itu dia Allah 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 sampai hari kiamat. Orang seperti ini tidak pernah lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Tarafat ain, sedetik semenit pun tidak pernah lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari masyayikh kita yang mengalami seperti ini. Jadi hati kalau sudah sujud, itu Allah Allah Allah. Seperti yang dialami oleh Sidi Maulana Nuruddin rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Kita berhenti sampai di sini. InsyaAllah kita akan lanjut pada pertemuan berikut.